Nggak bercanda bu. Ya'idukumul faqra ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. wallahu wasi'un alim. Bu dibaca sarang-sarang. Syaitan menjanjikan ini gara-gara salah baca ayat. Bismillah. Itu betul buat lagi. Aman bu. Ini salah satu kerjaannya sinten bu? Kerjaannya syaitan. Menakut-nakuti, membisikkan di telinga manusia takut miskin, sehingga banyak manusia yang mencari rezeki dari jalur yang instan, dari jalur yang haram, macam-macam. Ada yang mulai dari pesugihan, banyak ya bu? Kalau di Jawa banyak ya, mungkin kalau di kota Semarang jarang. Tapi kalau kita sedikit merapat ke Gunung Bromo, ke Gunung Kemukus, ke sebagian tempat-tempat yang naudzubillah, ternyata masih banyak orang-orang yang mencari kekayaan dengan jalur instan. Bahkan saya punya paman termasuk yang bermain perdukunan. Saya punya bibi itu meninggalnya 2 hari. Hari ini sehat walafiat, makan biasa. 2 hari kena santet kemudian meninggal. Itu perdukunan. Bahkan salah satu dulu kenal sama Pak Haidar yang punya joglo bujongloa. Tahu kan? Beliau juga termasuk salah satu yang pernah terkena sihir. Jadi tanggal April kayaknya. Saya kebetulan termasuk seminggu sekali berkunjung ke optiknya Pak Haidar. Kemudian waktu itu lama nggak ada konfirmasi karena saya ke Ramadan. Sebulan setelah itu saya sempat sowan sama beliau. Ternyata di situ ada preman yang bekerja sama dukun, yang minta uang, maksudnya pengen uang banyak dari Pak Haidar. Sama Pak Haidar nggak kasih, karena yang diminta terlalu besar. Apa yang dilakukan oleh preman dan dukun ini, ya dengan cara instan, akhirnya disantet. Sampai Pak Haidar bilang sama saya, Ustaz, seumur-umur saya nggak pernah pingsan seberat hari itu. Sampai Pak Haidar itu kalau nggak salah tulis wasiat untuk keluarga, karena pingsan bangun, pingsan bangun. Dan di hari yang sama dukun itu meninggal. Di hari yang sama Pak Haidar pingsan, kemudian ada sosok apa gitu ya di dalam mimpinya, di dalam pingsannya itu ternyata ditampakkan wajah si dukun ini yang dekat lokasi joglo bojongloa itu. Di hari itu juga dukun itu meninggal. Cuma gara-gara apa bu? Uang. Ya memang besar, kalau nggak salah dia minta 5 juta apa sekian. Cuman kalau Pak Haidar bilang nih kalau saya kasih nantinya apa bu? Tuman. Makanya akhirnya Pak Haidar milih meruqyah diri sendiri. Kemudian kalau nggak salah pakai daun bidara, dia mandi, zikir pagi petang ya. Dan itu ternyata yang bisa mengalahkan sihirnya. Sampai si dukunnya akhirnya meninggal. Hanya perkara uang yang tidak sebar. Ya 5 juta kalau buat orang kampung besar atau kecil? Kalau buat pengusaha 5 juta kecil. Tapi kalau buat orang kampung lebih baik main sihir. Tumbalnya cuma ayam warna hitam berkampung. Kadang ada tumbal ya. Kalau tumbalnya kecil, biasanya tumbal yang besar dari keluarganya. Misalkan dukun ini miskin, biasanya yang dijanjikan kepada jin adalah pihak keluarga. Saya punya paman tuh, rumah paman saya persis deret sama rumah saya. Dia belajar sihir ke Banten, singkat cerita, tarung sama dukun di atau di sebelah mana ya.
bibi saya jadi korban. 2 hari itu nggak sadar, hari ketiga meninggal. Instan sekali. Hari ini sehat, masih makan, ngobrol, 2 hari ngorok gitu ya. Tapi paman saya bilang, ini Bu Le lagi dibawa sama nenek moyangnya jalan-jalan. Itu bahasa dukun Bu ya. Nah, intinya apa? Ya masalah perdagangan, kadang toko dipasangi macam-macam supaya sepi ya. Kembali lagi ke masalah uang. Ada yang ditempuh dengan cara seperti itu, ada yang ditempuh naudzubillah dengan menjual harga diri ya. Sekarang berapa banyak kita melihat di media sosial atau mungkin di jalan-jalan ya, orang-orang yang mencari uang dengan cara yang tidak halal. Karena apa? Takut nggak bisa makan, cari yang halal susah. Ya kan? Nah ini adalah bisikan-bisikan syaitan. Dan jumlahnya orang yang mencari uang haram, baik dari sisi maksiat atau dari sisi kesyirikan, itu jumlahnya sedikit apa banyak? Banyak. Perdukunan mungkin kalau kita lagi gabung ini sedikit. Tapi kalau saya pernah hidup di Banyuwangi, itu banyak sekali. Bahkan kita pernah dengar cerita-cerita teman KKN itu, kalau sudah mereka kesal sama pacarnya, itu ada namanya, pernah dengar ini Bu, jampe jaran goyang. Itu lahirnya di Banyuwangi, tempat saya kuliah, dan teman-teman saya di UIN Jember ya, di IAIN kalau sini ya. Itu mereka pada ngafalkan doa-doa itu untuk cari laki-laki atau memutus hubungan. Dan ini syirik. Dan itu dilakukan oleh perempuan yang menggunakan jilbab. Dan itu teman saya, maksudnya teman sekampus ya. Karena kalau kita KKN itu kan campur dari fakultas ini, kita nggak bisa milih. Ya, itu kan dari kampus. Dari situlah kita tahu ternyata nggak semua yang sholat aman dari syirik. Mereka sholat. Di samping lain mereka juga menghafalkan doa-doa seperti itu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Salam-salam. Allahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ini kayaknya perlu snack ibu-ibu nih. Sekali lagi Bu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sekali lagi wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kan kalau gini kelihatan ada banyak Bu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kita apa Bu? Ampunan. Maka siapapun yang pernah tergelincir ke dalam kemaksiatan ya, sebelum datangnya apa tadi Bu? Wa anna lahu dzikra. Ingat semua ibadah yang sudah ditinggalkan, ingat kemaksiatan-kemaksiatan. Allah katakan wa anna lahu dzikra. Hari itu sia-sia semuanya. Maka hari ini Allah masih menjanjikan buat kita yang 50 tahun banyak dosanya kepada suami, kepada anak, orang tua ya, mungkin kepada tonggoni ya. Kepada Allah juga pernah mungkin bersuudzon ya, dan banyak sekali. Kemarin ada salah satu jamaah kajian di Malabar. Saya ngisi kajian di Malabar itu 2 pekan lalu. Lalu setelah kajian ada ibu-ibu yang konsul dengan satu orang. Dia mengatakan, Ustaz, kok Allah kayaknya nggak adil sama saya. Ujian saya begini. Sampai akhirnya dia bilang gini, Ustaz, ini saya kesini karena nganter ibu. Dia juga sebetulnya beribu-ibu, tapi ibunya lagi lebih sepuh. Ya. Saya kesini karena ngantar ibu aja, Ustaz. Kalau saya nggak kesini, saya lepas jilbab. Saya pernah istiqomah pakai jilbab panjang, tapi masalah semakin banyak, Ustaz. Akhirnya dilepas. Itu terjadi. Saya nggak tahu kalau dia nggak konsul. Ya saya bilang perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Apakah Allah masih mengampuni dosa? Masih, saya bilang. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Saya bilang sama dia, sama ibu ini, Allah itu mengampuni semua dosa. Ustaz, apakah mungkin dosa-dosa saya diampuni? Masih mungkin. Kalau tobatnya benar. Selagi ibu tidak meninggal dalam kondisi syirik, Allah akan ampuni.
Betul Ustaz, betul. Saya buat ya seyakin mungkin karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin kita pernah suudzon sama Allah Subhanahu wa taala, kok ujianku tuh yang paling akbar. Pernah Bu ngomong gitu ke diri sendiri. Allah kok nggak adil ya. Ibu itu temanku punya mobil 2, rumahnya 3. Saya sering beberapa kali nemuin ibu-ibu yang begitu. Termasuk kemarin bulan apa ya? Agustus. Ya, saya umroh. Ada satu ibu tuh hilang. Kan kalau umroh biasanya suka ada yang hilang ya. Ada satu ibu ini dari Garut. Dari Garut, dia hilang dari rombongan. Terus saya suruh fotokan gedung, saya samperkan. Ibu itu mau nangis gitu Ustaz.